negara memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Konsep ini memberikan arah dan pedoman bagi negara dalam mencapai tujuannya, serta menjadi landasan bagi terciptanya stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep dasar negara adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara yang mengandung nilai-nilai berbangsa. Pancasila juga menjadi landasan ideologis dan filosofis bagi negara, serta menjadi sumber hukum dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional ataupun kelembagaan dan human resources ataupun personal atau sumber daya manusia. Nah, institusional berarti upaya untuk memperkuat dan mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara harus dilakukan melalui institusi-institusi yang ada di negara. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk memperkuat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa poin urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sebagai identitas dan jati diri bangsa. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya dan tradisi masyarakat. Nilai ini kemudian dirumuskan dan disepakati sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah landasan ideologi negara. Pancasila menjadi landasan ideologi negara yang membimbing arah dan tujuan pembangunan nasional. Contohnya seperti kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya ataupun agama. Pancasila sebagai dasar negara menjadi alat pemersatu bangsa yang mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Contohnya seperti toleransi antar umat beragama pada perayaan-perayaan hari besar setiap agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti mengamandemen undang-undang dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Adapun peran penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya sendiri. Yang kedua adalah mengatur kebijakan publik seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, mengatur hukum seperti hukum konstitusi, hukum pidana, ataupun hukum administrasi. Selanjutnya adalah mengatur kehidupan masyarakat seperti mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Saudara Bobi terkait dengan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Kepada Saudara Bobi. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan dua yang ini itu sosial budaya dan dalam bidang keamanan. Yang pertama itu dalam bidang politik. Dalam bidang politik itu dibagi menjadi dua sektor. Yang pertama itu sektor suprastruktur politik dan yang kedua yaitu sektor masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sektor suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya yang baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan sektor masyarakat pada orang yang terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik terdapat fungsi yang memberikan masukan kepada infrastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu roda ekonomi perekonomian yang digerakkan oleh rancangan ekonomi, sosial dan moral. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu egalitarian atau yang sesuai asas kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan memprioritaskan kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kejaksaan dan ekonomi. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kooperatif merupakan suatu guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya keseimbangan ekonomi yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai-nilai instrumental Pancasila yang memperkokoh kehidupan dan integrasi nasional bagaimana dikemukakan oleh Selo Sudarman Sumarjan dalam kesemaan dan artian bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat dikembangkan. Ada yang perkembangannya lambat seperti masyarakat, misalnya dalam masyarakat pedesaan, dan perkembangan cepat atau terlampau cepat misalnya yang ada di masyarakat perkotaan. Yang keempat yaitu dalam bidang rangkap. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan, bagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedudukan warga negara dalam pertahanan keamanan. Yang kedua yaitu berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta usaha pertahanan dan keamanan negara ini. Yang ketiga, sistem pemerintahan dan keamanan. Ada sistem pertahanan dan keamanan yang diatur oleh sistem pertahanan dan keamanan. Rakyat yang lazim disingkat sistem Kamrata. Dalam sistem Kamrata, usaha negara Indonesia dan kepolisian negara Indonesia merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat yaitu tugas pokok TNI. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi dan memelihara kehidupan dan kedaulatan negara. Yang kelima yaitu tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan